Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa begitu disanjung saat sedang sukses, namun tiba-tiba ditinggalkan sendirian saat sedang terpuruk? Dunia kita sangat cepat berubah haluan. Hari ini mereka memuji, besok mereka bisa mencaci. Seringkali kita merasa lelah mengejar ekspektasi orang lain hanya untuk berakhir dengan rasa sepi. Tapi bagaimana jika kehormatan yang sejati justru ditemukan saat kita berani merendahkan diri? Ada seorang pria bernama Pak Budi, seorang pemimpin perusahaan yang sangat dicintai karyawannya karena kesuksesannya. Setiap kali ia masuk kantor, semua orang menyapa dengan hormat dan senyum lebar. Pak Budi merasa itulah puncak hidupnya. Namun, sebuah krisis ekonomi besar menghantam. Perusahaan itu terancam bangkrut. Demi menyelamatkan gaji ratusan buruh kecil, Pak Budi mengambil keputusan sulit. Ia menjual seluruh aset pribadinya, rumah, mobil, dan tabungan masa tuanya. Ia turun jabatan dan memilih bekerja di garis depan untuk memulihkan keadaan. Saat ia tidak lagi memiliki kemewahan, banyak teman pejabat yang menjauhinya. Beberapa orang bahkan mengejeknya karena dianggap tidak becus mengelola uang. Namun, di suatu sore yang sunyi, seorang buruh tua mendatangi Pak Budi dan berkata, "Pak, saat Bapak berada di atas, kami menghormati posisi Bapak. Tapi saat Bapak rela turun dan menderita bersama kami tidak hanya menghormati, kami mencintai Bapak." Pak Budi belajar bahwa mahkota yang asli bukan terbuat dari emas yang dikagumi banyak orang dari jauh, tetapi dari ketulusan yang berani kotor, berani menderita, dan berani kehilangan wajah demi menyelamatkan mereka yang ia cintai. Kisah Pak Budi adalah bayangan dari apa yang kita rayakan dalam Matius 21. Yesus masuk ke Yerusalem dengan sorak-sorai. Orang-orang menghamparkan pakaian dan ranting palma. Mereka mengharapkan raja yang akan membebaskan mereka secara politik. Namun Yesus datang menunggangi seekor keledai beban, simbol kerendahan hati, bukan kekuatan militer. Secara teologis, perjalanan ini memuncak dalam kisah sengsara, Matius 26 dan 27. Mereka yang berseru Hosana berubah menjadi mereka yang berteriak, "Salibkan dia." Disinilah kita melihat nubuat Yesaya 50. Yesus tidak menyembunyikan wajahnya ketika dinodai. Ia menjadi hamba yang menderita yang setia pada tugasnya. Dalam Filipi 2, Rasul Paulus membedah rahasia ini. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya. Ia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Nabi Yeremia pernah mengecam para pemimpin yang hanya memikirkan kemewahan diri sendiri dan membiarkan domba-domba tercerai-berai. Namun Tuhan berjanji akan mengangkat seorang tunas adil yang akan memerintah dengan bijaksana. Yesus adalah tunas itu, raja yang tidak memerintah dari takhta gading, tapi dari kayu salib. Ia merasakan hinaan yang kita rasakan di Mazmur 22. Ia membiarkan dirinya menjadi sunyi agar kita tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Bagaimana kita memasuki pekan suci ini dalam hidup sehari-hari? Pertama, lepaskan topeng kesuksesan. Jangan gila hormat. Belajarlah untuk tetap melayani meskipun tindakan Anda tidak dilihat atau dipuji orang. Kedua, setia dalam kesulitan. Saat Anda merasa ditinggalkan atau dikhianati, ingatlah Yesus yang telah melaluinya lebih dulu. Kesetiaan Anda sedang diuji di dalam sunyi. Ketiga, rendahkan hati. Berikanlah bantuan kepada mereka yang paling kecil tanpa mengharapkan imbalan. Keagungan Anda ditemukan dalam pelayanan Anda. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Raja yang rendah hati, ajarilah kami untuk tetap setia mengikutimu, baik saat hidup terasa mulia maupun saat terasa pahit. Bantulah kami untuk berani mengosongkan diri dari kesombongan, agar rahmat-Mu bisa memenuhi hati kami yang haus. Sambutlah kami dalam pekan suci ini. Amin. Apa satu hal yang paling sulit Anda lepaskan demi mengikuti Tuhan dengan lebih tulus? Mari kita berbagi refleksi di kolom komentar dan memasuki pekan suci ini dengan hati yang baru. Tuhan Yesus memberkati.